Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rosli Saryadi. NIM saya 23162. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum mata kuliah Jakom, yaitu membangun jaringan switch dan router. Langsung saja kita ke topologinya. Di sini ada PCA, S1, R1, dan PCB. Kurang lebih nanti kita perlu membuatnya seperti di modul. Jadi kita perlu membuatnya lebih dulu ya. Dibuat dulu ini. Kita perlu 2 buah PC serta 1 switch, 1 router, dan juga 1 buah switch yang masing-masing tipenya sesuai ya dengan ada di modul. Lalu kita mengubah nama tiap perangkatnya. Switchnya ini jadi S1, routernya jadi R1, PC satunya ini jadi PCB sesuai yang ada di modul ya, kurang lebih sama. Lalu langsung ke berarti di sini kita perlu mengkonfigur terminal dulu di switchnya. Kita buka switch lalu CLI dan kita enter saja, lalu ketik enable. Lalu kita ketik konfigur terminal seperti di modul dan kita copy aja biar cepat ya, paste dan juga enter. Lalu kita ketik n lalu ketik reload, yes, lalu confirm, oke. Dan ini masih loading ya. Kurang lebih seperti ini yang perlu kita lakukan pertama kali untuk menyeting switchnya ya. Nah, sudah, kita tutup aja. Lalu kita masuk ke latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Berarti kita perlu mengkabelkan ya perangkatnya sesuai yang ada di topologi ini. Jadi kita perlu membuka tanda petir ini, pilih kabel straight, kita lalu setting sesuai yang ada di modul. Ini F06, lalu F05, F05 ya. Lalu sambungkan ke router Ethernet 01, kita pakai kabel yang sama, lalu sambungkan ke PCB dan flash Ethernet 0. Sudah. Lalu yang selanjutnya, nyalakan power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Jadi kita perlu membuka router, lalu config, dan ini interface. Kita klik on semua ini, pojok kanan atas. Kita klik on, sudah. Nah, ini sudah mulai hijau semua. Berarti sudah nyala ini perangkatnya. Langsung ke langkah yang kedua, inisiasi reload router dan switch. Berarti ini karena kita pakai Cisco otomatis ya, jadi tidak perlu ini. Latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Jadi dalam latihan 2 saya akan men-setup topologi jaringan. Langkah 1, berikan informasi statik interface PC. Jadi kita perlu mengkonfigurasikan IP address dari PCA dan juga PCB, termasuk default gateway-nya masing-masing. Jadi kita perlu membuka PCA-nya dulu, lalu kita masukkan sesuai yang ada di tabel pengamatan ini. Desktop IP configuration. Nah, ini IP address yang ini kita pencet. Nah, maksudnya kita paste, ini sudah paste juga ya, otomatis ini. Lalu default gateway-nya kita paste juga. Sekarang giliran IPv6-nya kita ini, lalu yang 64-nya ini ada yang di sebelah kanan ini. Lalu default gateway-nya kita paste juga. PCA-nya sudah, sekarang kita ganti ke PCB. Desktop IP configuration sama. Kita copy yang ini punyanya PCB ini, kita paste. Lalu kita paste IPv6-nya juga. Nah, sebelumnya default gateway-nya juga. Lalu IPv6-nya kita copy, lalu paste, dan 64-nya juga di sebelah kanan. Lalu default gateway-nya juga kita copy. Nah, ini sudah. Ya, ini sudah, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini sudah.
Berarti yang ketiga, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Jadi yang PC A ini kita membuka command prompt ya, di desktop, lalu kita akan mencoba ngeping PCB. Kita copy IP address-nya ini, lalu kita paste, dan di depannya ini kita tulis perintah ping. Nah, pingnya ini udah mulai, tapi ini ada tulisan request timeout ya, RTO. Oke, ini nah di RTO juga request timeout juga. Kenapa? Ini ada pertanyaannya. Mengapa ping tidak berhasil? Ya karena kita belum menyeting sama sekali. Maksudnya kita belum mulai gitu. Jadi emang belum berhasil karena kita belum menyambungannya gitu. Langsung ke langkah yang kedua. Konfigurasikan router. Buka konsol. Oh ya, berarti kita perlu membuka konsol. S02 kita sambungkan ke routernya ini USB konsol. Oh, maksudnya konsol. Nah, kita kabelnya sudah tersambung. Lalu kita membuka option terlebih dahulu untuk memperlihatkan labels yang ada di workspace logicalnya. Kita centang ini, lalu tutup, dan muncul ini label untuk penjelasannya biar lebih mirip dengan yang ada di modul. Ini di modul ada penjelasannya F06, F05 juga, agar nanti jika dibutuhkan itu tidak perlu buka atas lagi mungkin. Lalu langkah keduanya, buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege action. Masukkan ke modus configuration, berikan nama perangkat untuk router tersebut. Jadi kita perlu membuka PC A yang sudah disambungkan, lalu terminal, kita klik OK aja. Kita klik enter. Nah, kita ketik exit, lalu exit lagi. Nah, kita sudah masuk ke router yang biasa ya. Lalu kita klik ketik enable, lalu configure terminal. Lalu yang ketiga berarti sekarang yang kita ketik hostname R1 untuk memberikan perangkat di router, memberikan nama maksudnya. Lalu kita mematikan DNS lookup. Kita ketik no IP domain lookup. Lalu ini kita klik enable ya, enable secret class line console 0. Nah, kita masuk ke config lainnya. Berarti yang satunya ini selanjutnya ini berikan sebagai password konsol dan ini bukan login. Kita ketik password Cisco, dan enablekan login. Berikan Cisco sebagai password VTY. Berarti kita mengetik VTY, line VTY, line VTY 015. Lalu langkah selanjutnya kita lihat dulu. Lakukan enkripsi terhadap password tersebut. Berarti kita mengetik password Cisco. Ya maaf, yang sebelumnya lupa untuk mencet tombol recordnya. Jadi saya jelasinnya satu-satu aja. Kita lanjutkan. IP v6 tes. Nah, saya coba swipe atas. Kita mengeluarkan IP address dari device R1 nya ya. Kita paste.
lalu kita enter, dan kita perlu yang di bawahnya IP address. Kita paste, dan link lokal, enter. Lalu kita ketik IPv6 lagi, enable, lalu exit keluar, dan kita selanjutnya mengetik interface gen 0/0/1. Jadi selanjutnya kita ngetik IPv6 kita paste, yang selanjutnya kita enter, dan kita melakukan yang sama seperti sebelumnya. Kita paste IP80, copy, paste, lalu kita B-nya 2 ya, IPv6 enable. Nah, lalu selanjutnya kita lihat simpan running configuration ke file startup configuration. Kita sudah menyimpannya, kita exit, lalu kita copy running /config startup /config exit. Kita perlu exit dulu ya agar sampai ke start. Kita ketik lagi copy running /config startup /config. Kita enter aja, oke. Nah, sudah terbuild ya configuration-nya. Kita sekarang ngeset jam pada routernya. Kita tinggal ngetik configure terminal, enter. Nah, kita ngetik clock untuk jam, set. Karena sekarang jam 6 lewat 7 ya. Berarti saya ngetiknya 18.07.2 lagi. Untuk detiknya, sini saya pilih 45, dan kita ngetik tanggal, sekarang tanggal 14 Oktober, ngetiknya dengan OJT ya. Lalu tahun untuk pengetikan tahun, lupa di exit. Kita perlu exit dulu, lalu kita ketik ulang. Untuk ketik enter, clock, itu ada lintah 08, sekarang di 20, sekarang tanggal 14 Oktober 2024. Oh iya, itu yang clocknya typo. Nah, enter. Nah, sudah di set. Selanjutnya ping PCB dari jendela command prompt PCA. Jadi kita perlu ngeping dari PCA ya. Kita klik PCA, lalu command prompt, dan kita ngeping ping
di copy IP address-nya PC yang 2 itu PC B, kita copy aja, lalu paste. Nah, pingnya sudah jalan. Request timeout. Oh ya, request timeout itu karena ini baru pertama kali ngeping, kurang lebih menurut saya itu karena baru awal-awal aja gitu, kayak baru kenal sistemnya gitu. Kita coba ping lagi. Nah, nggak ada yang tulisan request timeout, itu berarti karena udah kenal gitu, kita ngepingnya udah dikenal sama PC yang satunya. Untuk jawabannya itu ya yang barusan saya jelaskan. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga, konfigurasikan switch. Dalam langkah ini Anda akan konfigurasi hostname. Yang pertama, masuk konsol. Kita cabut dulu, pindahin ke switchnya. Nah, kita ke konsol, lalu kita klik PC yang A. Ya, kita klik PC yang A, lalu terminal. Oke. Nah, kita coba switch. Nah, kita udah nyambung ke switchnya, lalu kita masukkan perintah enable. Nah, kita udah bisa masuk ke switchnya. Setelah itu masuk ke modus configuration, berarti configure terminal. Kita sudah masuk ke configure terminal, lalu ketik hostname, kita ngasih nama S1 untuk switchnya. Nah, sudah. Sekarang nomor 4 berarti no IP domain lookup, harus ada lagi. Konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Kita perlu mengkonfigurasikan, berarti kita perlu interface VLAN 1. Nah, sudah masuk IP address, kita pakai IP address yang ada di atas ini. Nah, yang ini punya S1 ini, kita copy, paste. Lalu kita ketik 255 no, lalu enter. Sudah enter, lalu no shutdown. Nah, sudah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Kita balik lagi ke atas, default gateway-nya yang ini ya, yang sebelah kanan. Kita copy dan kita enter. Lalu kita masukkan perintah IP default gateway, enter. Kita paste dulu lalu enter. Nah, sudah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya simpan running configuration. Berarti ini sudah otomatis tersimpan, jadi kita hanya perlu exit ya. Exit. Nah, sudah exit. Nah, copy running /config s config startup config ya. Oke, kita klik enter aja. Nah, ini sudah terbuat ya konfigurasinya. Berarti kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, latihan. Langkah keempat, PC A ping PC B. Dari PC A berarti kita perlu ngeping PC B. Berarti kita perlu membuka PC A. Nah,
Misalnya sudah terbuka, kita masuk ke command prompt dan kita nyoba ngeping lagi ke PCB. Kita copy aja dari yang sebelumnya itu. Nah, kita copy, kita paste, tambahin ping di depan IP-nya ini. Nah, oke. Pingnya sukses ya, ini udah 0% loss, berarti sudah sukses pingnya. Lalu kita tutup. Ini kita lihat dulu, oh dari S1 ping ke PCB, berarti kita ke config. Semua ping harusnya berhasil. Ya, berhasil. Ping yang sebelumnya berhasil. Latihan ketiga, menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3, saya akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Jadi kita perlu membuka router CLI. Nah, ini udah muncul yang tadi kita buat nih. Pasportnya tadi Cisco ya, tapi ini kenapa tidak bisa gitu? Sebentar. Enable, kita tutup enable lagi. Coba. Enable password, kita coba masukin Cisco. Gak bisa diketik ya. Sebentar. Secrets. Kita coba configure terminal. Oh iya. Ya maaf, ini ada kurang santai, saya coba cari tahu dulu. Enable. Ini sudah, seharusnya kita mungkin masukkan password. Nah, ini sudah. Berarti kita hanya perlu memasukkan perintahnya ya. Jadi kita masukkan perintahnya saja. Show IP root. Nah, show IP rootnya sudah dimasukkan ya, dan ditemukan seperti ini. Pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam routing untuk mengedisikan suatu jaringan interface secara langsung? Kodenya ini adalah LDN R1. Lalu yang kedua, berapa banyak entry rule yang dikodekan dalam entry rule-nya ini ada 2, C, 9. Lalu yang ketiga, jenis interface apa yang kita berkode C? Jenisnya ini adalah gigabyte internet. Lalu gunakan perintah show IP v6 root. Nah, ini sudah masuk ya. Ini show IP v6 root. Router 1 menampilkan di router 2. Berarti kita perlu mencari yang namanya show IP. Kita coba paste. Nah, apa status operasional dari interface G01? G01 ini ya, client protocol is up atau dalam kurung connected. Yang kedua, apa alamat media access control dari interface G011? Alamat media aksesnya kurang lebih yang media akses ini enggak ada. Mungkin yang paling mungkin broadcast ini 25 ya, mungkin ini ya, bagaimana internet address yang bukan dalam perintahnya. Jadi kita perlu membuka broadcastnya ini. Jadi mungkin kurang lebih yang broadcast address ini untuk media aksesnya.
bagaimana internet address. Internet addressnya kurang lebih yang ini ya, yang tulisannya internet address. Itu informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Kita perlu masukkan perintah, kita klik more ya agar bisa. Nah, kita coba copy aja show IP interface brief, lalu kita paste. Kita ketik manual aja ya. Show IP interface brief. Ntar, nah, sudah muncul. Ya, ini show IPv6 ya. Kurang lebih ini sudah muncul juga. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya di switch ya. Switch 1 kita CLI, lalu kita ketik show IP interface brief. Nah, sudah muncul. Langsung ke pertanyaan. Jika interface G01 diperlihatkan namun terus down, perintah konfigurasi interface apa yang digunakan untuk menjadikan up? Jika interface Gen 01 diperlihatkan terus down, perintah konfigurasi interface apa yang harus dilakukan untuk jadi kita tadi sudah menggunakan perintah no shutdown kan. Nah, itu perintah no shutdown itu agar jadi up. Lalu yang kedua, jika kita salah memasukkan IP, kita ke atas dulu. Nah, kita lihat IP-nya nih. Nah, berarti kita salah memasukkan IP, berarti ya isinya ini nggak bisa nyambung karena beda IP gitu. Oke. Kurang lebih itu saja. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.